Keluarga kamu barusan kena kekerasan seksual. Baik. Ini makan siang untuk keluarga kamu biar bayinya sehat di dalam kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita akan bahas lagi ya tentang debat kemarin. Dimana setelah debat kemarin para netizen menyimpulkan bahwasanya jika ada masalah, solusinya makan gratis. Sampai segitunya para netizen akhirnya membuat kata-kata seperti itu. Karena apa? Ya kita tahu sendiri ya bahwasanya apapun pertanyaannya jawabannya makan gratis. Dan karena itu banyak juga ya akhirnya masyarakat memparodikan bahkan mengomentari tentang hal itu. Dan ada juga netizen yang membuat video berapa kali sih Pak Prabowo mengatakan makan gratis saat debat kemarin. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya videonya. Halo semuanya, punten pisan, cuma mau nanya sih, penasaran dan pengen tahu. Kira-kira kalian lebih pilih makan gratis, internet gratis, atau pendidikan gratis? Jawab di komen. Oke bang, gua jawab dulu ya pertanyaan ini ya. Ya teman-teman semua, kita punya 3 kandidat dan 3 kandidat ini berbeda-beda ya visi misinya. Dan yang Pak Anies pendidikan gratis, Pak Prabowo makan gratis, dan Pak Ganjar internet gratis. Tentu kalau menurut gua pribadi itu pendidikan gratis guys, karena pendidikan ini penting banget untuk anak-anak bangsa, di mana nantinya anak-anak bangsa ini yang akan melanjutkan bapaknya dan akan melanjutkan pejuang-pejuang juga yang telah mendirikan Indonesia ini. Tentu dengan kecerdasan rakyatnya tentu bisa membangun Indonesia lebih maju lagi. Kalau makan gratis, menurut gua sih itu gimana ya? Ya kalian bisa jawab sendiri lah. Kalau internet gratis ya bagus juga, tapi kalau menurut gua internet gratis masih bisa digunakan untuk anak-anak malah justru bermain game. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke kita lanjut lagi. Makan bergizi untuk memberi makan, kasih bantuan makan, bantu makan anak-anaknya, makan siang itu. Gizi makan untuk atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Bandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya, makan gratis mana maksud saya adalah makan gratis. Makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Bentar dulu guys, ini ada tulisan siapa ini ya? Sebuah kesimpulan yang lagi viral. Gibran, apapun itu jawabannya hilirisasi. Prabowo, apapun itu jawabannya makan. Pendukungnya, apapun itu jawabannya all in. Oke, kita lanjut lagi videonya. Selamat siang Pak, saya ingin melaporkan bahwa ada keluarga saya yang barusan kena kekerasan seksual dan menyebabkan sekarang dia hamil Pak. Tolong bantu kami Pak. Keluarga kamu barusan kena kekerasan seksual. Baik. Ini makan siang untuk keluarga kamu biar bayinya sehat di dalam kandungan. Ini bersama Prabowo menuju Indonesia mukbang. Mudah-mudahan pada sehat ya kan ya. Setiap kalau ngomong makan gratis satu menuju Indonesia bisa kekenyangan. Ya enak deh, udah deh. Pokoknya kalau misalnya perut kenyang itu udah yang paling utama deh kayaknya ya. Misalnya emang terjadi nih program makan siang gratis, menu apa yang kamu pengen ada? Senin, Selasa, Rabu. Itu mah nggak tahu diri, emang rasa aji mumpung lu, Rizky. Kenapa kamu belum makan? Iya, nunggu digoputin. Mana mau Pak Prabowo ngegoputin lu. Pak Prabowo stunting itu anak 10 tahun, tapi badannya kayak anak 4 tahun. Wah, parah. Caimin nih si Harry. Ini debat terakhir guys, tetap aja ya kayaknya netizen ada aja yang bikin ngakak ngik. Ini tentang programnya Pak Prabowo yang makan gratis. Pak Prabowo nih tapi selaras sama gue kalau udah bingung ujung-ujungnya makan. Bukan
bukan cuma bingung doang, gua ngapa-ngapain kalau misalnya kita nggak makan kayaknya lemes gitu kan, ya nggak konsentrasi, suka emosian. Sama nggak kalian guys? Ada lagi stres dikit makan, pusing dikit makan, bingung. Ngapain lagi makan deh? Kalau makan enak dan uang banyak adalah kunci. Amin ya Allah. Ya teman-teman semua, menurut gua sih ya, dan menurut banyak masyarakat Indonesia sepertinya kalau makan gratis ini tidak produktif ya. Lebih baik masyarakatnya bisa bekerja dan bisa beli makan sendiri, itu malah lebih bagus seperti itu ya. Nah jadi mending buka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Gue pendukung 01. Kalau gue ditanya tentang rekam jejak dan prestasinya, tinggal gue buka websitenya aja. Ada semua di sini. Gue pendukung 02. Kalau misalkan gue pendukung 03. Karena beliau adalah sosok yang merakyat, ya gue pilih beliau lah. Gue pendukung 01. Kalau gue diserang isu hoax, ya tinggal gue buka lagi websitenya. Gue jawab di sini. Semua ada. 80T, resapel menteri, intoleran. Tiket nggak nintar nih? Enggak, ngomong deh. Gue pendukung 02. Ya kalau misalkan gue pendukung 03. Kurang Ya aja nih. walaupun kalian gak suka sama ketumnya, tapi sejelek-jeleknya beliau nggak sampai hati tuh nabrak konstitusi. Please lah, kasih gue ngomong lah. Serius ini mas sekarang? Bener ya? Iya benar-benar. Gue pendukung. Kacau. Gue ketawa duluan, belum ngomong. Kagum gue sama pendukung 02, pinter banget, cerdas, penurut lagi. Pajak ditaikin, oke katanya. Gas naik, oke. Tarif listrik naik, oke. Tenan naon cenah, oke aja dia. Kerja kontrak terus-terusan, tenan naon, oke kene. BBM naik setiap saat juga Rexona nih, setiap saat tenan naon kene. Sok enak, anak nggak bisa bayar sekolah, tenan naon cenah. Bae cenah. Ayeuna pajak motor ditaikin kanggo subsidi kereta api cepat, tenan naon kene. Gue mah heran. Tarif naik haji naik dia emprak gini. Kayaknya kalau disuruh nyemplung ke kali, ke empang, ke sumur, dia mau, dia setia. Yang gitu dijogedin. Kita mah jangan ya. Akalnya pada kemana mereka mah? Kita mah perubahan. 01, amin. Gas polkeun, meledak. Oke gas. Apanya yang mau digas, Rebing? Kan tahu kalau itu mobil tahun tua. Kalau kebanyakan digas, bubar itu mesin. Kan tahu udah 3 kali bongkar mesin. Mana sasisnya mengkang, kingpen sama terapnya pada mau lepas. Kan gak zaman dibawanya, pasti oleng. Emangnya mau nabrak terus ada yang meninggal lagi? Rebing. Sekali lagi Luhut Binsar Panjaitan, pilih Prabowo karena menurut saya dia pilihan. Kami akan memilih seseorang yang bertentangan dengan kamu, karena yang bertentangan dengan kamu jauh lebih bermanfaat daripada banyak mudaratnya. Ingat, 10 tahun kamu menjabat, berapa jabatan yang kamu rangkap? 10 tahun kamu menjabat, berapa harta yang meningkat? Kami tidak bodoh sebagai rakyat. Kami memilih seseorang yang bertentangan dengan kamu, karena itu jauh lebih baik dibandingkan kamu dengan kepribadian kamu. Ingat, siapapun orang yang bertentangan dengan kamu, maka kami akan memilih, karena rakyat sudah menilainya. Seseorang yang telah mengungkap keadilan dan kebenaran seperti Aris Azhar, dia ditahan dan ditangkap. Insya Allah suatu saat nanti dia walaupun dibebaskan akan mendapatkan sebuah keadilan. Ada yang ngomong gini, nggak usah bawa agama dalam politik, jangan jual agama, nggak usah bawa-bawa rekomendasi ulama, ikut masing-masing aja. Sini aneh kasih tauin, dalam Islam jangankan urusan kepemimpinan, urusan cebok aja, urusan keluar masuk kamar mandi, urusan makan pakai tangan kanan, hal yang remeh-temeh kayak gitu diatur dalam agama. Lah, urusan kepemimpinan yang maslahatnya besar buat masyarakat, nggak mau dengerin ulama, terus mau dengerin siapa? Mau dengerin setan? Mau dengerin tukang joget? Mau dengerin artis yang nggak benar? Rugi dong. Ente kadang-kadang. Ya itu teman-teman, quotes yang bagus untuk kita semua ya, bahwasanya kita itu memilih pemimpin iya sebisa mungkin yang dekat dengan agama dong, karena dalam agama itu pasti diajarkan kebaikan-kebaikan.
terutama etika juga ya kan, ketaatan kepada sang pencipta, tentu akan berefek dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dan ketika dia menjadi pemimpin, tentu dia tidak akan semena-mena, yang insya Allah akan bisa dipercaya gitu loh. Oke teman-teman, nah, pilih siapa? Mantap. Oh ya teman-teman semua, beberapa hari ini ada kabar hoax ini ya. Bahkan Erick Thohir pun sepertinya salah paham ya tentang Pak Anies yang katanya mau merubah BUMN menjadi koperasi. Kan gak nyambung tuh. Padahal salah tangkap aja nih. Dan nanti ada video yang dimana Pak Anies Baswedan sendiri yang mengatakannya. Coba kita lihat videonya. Ada yang lagi hangat nih guys. Pak Erick Thohir ngeluarin statement tentang Pak Anies katanya mau ngebubarin BUMN jadi koperasi. Padahal aslinya Pak Anies tuh ngomongnya korporasi, bukan koperasi. Capek banget. Pak Erick. Rik. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN, berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, justru menambah isu pengangguran. Dan ini tentu para pekerja yang sudah membuktikan selama puluhan tahun bagaimana kita bisa menjadi agent of change atau kami malah mengharapkan nanti di dalam BUMN itu dibangun kultur meritokratik, dibangun kultur asesmen kinerja yang baik, sehingga BUMN itu menjadi badan yang sehat dan badan yang benar-benar menjalankan fungsi negara untuk melakukan pembangunan mekanisme korporasi. Jadi jangan pernah diartikan sedikit pun yang ekstrim seperti yang Anda tanyakan. Ya dari sini gue nggak tahu ya, ini Pak Erick Thohir sebenarnya yang nggak tahu atau gimana gitu. Soalnya ini kan pertanyaan dari wartawan ya, tapi seharusnya kalau tidak tahu berita itu dengan jelas mending gak usah jawab deh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Halo Bray, udah dengar belum barusan keputusan DKPP? Tadi jam berapa? Jam 12-an kayak, jam 1 kali. Tadi siang. Ngeri dong keputusannya. Bahwa proses pencalonan Prabowo Gibran itu dinyatakan melanggar aturan dan melanggar etik. Waduh, parah. Udah tanggal begini, sekarang dinyatakan melanggar, ya. Wah, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu udah, biarlah urusan mereka. Sekarang tinggal kembali ke kitanya, kembali ke rakyat. Pakai logika, pakai akal sehat semuanya. Pendukung 01, 02, 03, semua pakai akal aja. Kita mau nggak dipimpin sama orang yang proses buat jadi pemimpinnya sudah melanggar hukum, melanggar etik. Coba pikir aja, pakai logika aja kita. Kalau saya sih ogah, nggak mau. Nggak tahu ya yang lain. Menurut saya pribadi, kalau proses pencalonannya aja udah ngelanggar aturan, ngelanggar etik, gimana nanti kalau mereka benar-benar menjabat? Dan bahaya bener ya. Udah nggak usah pakai aturan yang ada aja mereka terabas, mereka bikin aturan sendiri, apalagi nanti kalau mereka menjabat. Wah, disikat semuanya. Ngeri. Oke, pakai lagi akal sehat. Oke, ingat, kita tetap Gibran nomor 1. Gerakan Indonesia bersama Anies Baswedan. Yuhu, cus. Ketua KPU dan 6 komisioner KPU terbukti langgar kode etik karena menerima pencalonan Gibran jadi cawapres. Gue kira cuma MK, ternyata KPU juga ikutan. Drama apa lagi nih ya? Akan terjadi sejarah yang kontroversial sih, sekaligus memalukan mungkin ya. Gimana enggak? Ngotot banget ikut pilpres, mempertahankan dinasti sampai berani tabrak sana tabrak sini. Pantas aja soundtracknya. Kita lihat aja nih nanti kelanjutannya seperti apa ya. Gak heran kalau para guru besar kampus mulai gerak dan mulai bersuara juga. Ya memang akan sulit sih mendapatkan pemimpin yang adil di sistem ini.
Gimana menurut lu? Ya main tabrak aja pokoknya. Tapi gue heran sama pendukungnya sih. Harusnya pendukungnya sadar gitu ya. Bagaimana mungkin kalau asal tabrak terus masih didukung, kan aneh gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ya videonya. Teruntuk Pak Prabowo dan para pendukung-pendukungnya, minta maaf itu nggak pernah cukup, Pak. Satria Mahathir aja minta maaf dong nggak kita terima. Apalagi Bapak yang telah melakukan berbagai ketidakpantasan untuk publik. Bapak nggak mau jadi contoh kayak dia kan? Sudahlah Pak Prabowo, sebaiknya mundur saja dari pencalonan presiden. Istirahat, jadilah contoh yang baik buat generasi kita. Udah terlalu banyak ketidakpantasan yang terjadi teman-teman. Mulai dari majunya Gibran sebagai wapres itu sampai membuat ketua KPU dan juga ketua MK melanggar etika. Ada lagi pengerahan TNI Polri untuk memenangkan paslon 02. Pembodohan publik dengan politisasi bansos yang diklaim oleh paslon 02. Pengerahan kepala desa untuk memenangkan paslon 02. Kalimat-kalimat Prabowo yang gak mencerdaskan untuk publik. Tingkah tengil Gibran yang sering kali melanggar aturan. Dan masih banyak lagi yang kalau gue sebutin bisa setebal dokumen visi misi itu. Di luar Pak Prabowo juga sebagai Katim Ses 02, which adalah Pak Ade Jokowi, mundur sajalah atau minimal cuti. Gak enak loh Pak Ade, jadi jubir 02 tapi setengah-setengah. Udah kayak masuk semester 6 aja, kerjanya kok partai. Tapi part-time-nya jadi presiden, soalnya full time-nya kan bagi-bagi bansos, udah kayak Pak RT aja. Jokowi ini harusnya malu, ditegur secara terbuka oleh guru-guru besar di bangsa kita. Mulai dari UI, UGM, UNPAD, UB, UL, MUI, UNHAS, UNAN, UNAIR, dan lain sebagainya. Masih banyak sivitas akademika yang menyerukan teguran untuk Jokowi. Judulnya berbeda-beda, tapi hampir semua narasinya sama. Selamatkan demokrasi, stop intimidasi, dan mengutuk tindakan Presiden Jokowi yang seringkali menyelewengkan kekuatan negara, fasilitas negara, termasuk memaksa TNI Polri untuk memenangkan paslon tertentu. Dan masih ada pemuja 02 yang bilang gerakan tersebut disetir. Hei Anda pemuja 02, Coki Pardede Anda percaya, guru-guru besar enggak? Gak heran sih kalian ngidolain Gibran. Lagi pula, kritik dan amarah terhadap Jokowi enggak baru-baru ini kok. Sudah kita sampaikan sejak tahun 2019 dengan aksi besar-besaran sampai tahun ini. Lagi pula guru-guru besar tersebut kita telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak selamanya kita harus menjadi netral, tapi kita harus terus menjadi independen. Kalau kata Desmond Tutu, aktivis Afrika Selatan, dia bilang, kalau kamu memilih pihak netral di situasi ketidakadilan, sama saja dengan kamu memilih ada dalam pihaknya yang menindas. Jadi kalau Pak Prabowo merasa maafnya adalah tulus, dan sikapnya adalah ksatria, kami tunggu pengumuman mundurnya. Anyway, di closing statement Bapak kemarin, Bapak lupa minta maaf tuh, sama keluarga korban yang pernah Bapak culik. Dan jangan lupa juga tuh Pak, minta maaf sama tanah. Karena dijanjiinnya singkong, kok tumbuhnya malah jagung. Oke teman-teman semua, ini video terakhir ya, cukup membuat mengandung bawang ya untuk kita semua para pendukung Amin. Dan tentunya di tanggal 14 nanti jangan lupa untuk coblos nomor 1 ya. Agar apa? Agar Pak Anies Baswedan dan Caimin bisa menjadi presiden dan wakil presiden yang siap untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Ini dia videonya. Jadi gini, pas lagi desak-desakan ada salah satu warga yang ingin meluk Pak Anies. Saking antusiasnya warga yang satu ini, sampai Pak Anies hampir jatuh. Alih-alih marah, Pak Anies justru tertawa dan bilang makasih berkali-kali. Bahkan sambil ngajakin foto bareng gak tuh? Terus pas lagi desak-desakan di tengah kerumunan massa, beliau malah ngambil handphone salah satu warga dan justru berselfie langsung saat itu. Dan entah kenapa setiap ngelihat beliau langsung kepikiran, karena Bapak terlalu sia-sia kalau nggak terpilih jadi presiden, Pak. Gue terus terang sama video ini bangga gitu ya telah mendukung Pak Anies Baswedan. Benar yang kata seseorang tadi mengatakan Bapak terlalu sia-sia kalau sampai tidak menjadi seorang presiden. Mau yang kayak mana lagi? Jelas Pak Anies itu ya berwibawa, cerdas, visioner, tidak ngambekan, tidak baperan, semua dirangkul, mau jadi abahnya Indonesia. Bisa menjadi orang yang mendengar keluhan masyarakatnya, mau diprotes. Intinya pokoknya siap aja. Ayolah teman-teman, coba berpikir lagi untuk Indonesia ini.
Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu perjuangan untuk kita menghidupkan kembali demokrasi di Indonesia ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.